Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam kepada yang menyaksikan video saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andrian Zarul Alamsyah dengan NIM 2103516268880. Saya di sini akan menjelaskan terkait lensa tipis. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan. Baik, langsung ke pengertian. Untuk yang pertama, pengertian lensa tipis adalah jenis lensa yang memiliki ketebalan yang relatif kecil dibandingkan dengan jarak fokusnya. Dalam optik, lensa tipis didefinisikan sebagai lensa dengan batang prisma yang sangat tipis, sehingga sinar cahaya dapat dianggap melewati lensa secara langsung, tanpa mengalami perubahan arah yang signifikan. Apabila lensa jauh lebih kecil dibandingkan dengan diameter kelengkapannya, maka disebut lensa tipis. Lensa tipis dapat berupa lensa cembung atau konveks dan lensa cekung atau konkav. Baik, selanjutnya ada macam-macam lensa. Permukaan lengkung pada lensa merupakan bagian permukaan bola. Lensa yang demikian disebut lensa sferis. Lensa cembung atau konveks atau lensa konvergen adalah lensa yang memiliki ciri-ciri bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya. Lensa ini bersifat mengumpulkan berkas sinar cahaya. Lensa cembung juga disebut dengan lensa positif. Lensa cekung atau konkav atau lensa divergen adalah lensa yang memiliki ciri-ciri bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian tepinya. Lensa ini bersifat menyebarkan berkas sinar cahaya. Lensa cekung disebut juga dengan lensa negatif. Kemudian ada fenomena-fenomena yang terjadi pada lensa tipis. Untuk yang pertama, ada pembiasan cahaya. Lensa tipis dapat membiaskan cahaya yang melewatinya karena indeks biasnya berbeda dengan medium sekitarnya. Pembiasan ini menyebabkan cahaya yang melewati lensa tipis mengalami perubahan arah dan fokus. Kemudian ada fenomena distorsi. Lensa tipis dapat menyebabkan distorsi pada gambar yang difokuskan, terutama pada lensa dengan sudut pandang yang lebar. Distorsi dapat berupa distorsi geometris atau distorsi kromatik. Baik, berikutnya ada penjelasan tentang aberasi. Lensa tipis dapat menyebabkan aberasi pada gambar yang difokuskan, yaitu perbedaan fokus pada cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda. Aberasi dapat terjadi dalam bentuk aberasi kromatik atau aberasi sferis. Kemudian ada refleksi. Lensa tipis dapat memantulkan sebagian cahayanya yang melewatinya, terutama jika permukaannya tidak dioptimalkan dengan baik. Refleksi ini dapat mengurangi efisiensi cahaya yang difokuskan dan menyebabkan bayangan atau flare yang tidak diinginkan pada gambar. Kemudian, saya akan menjelaskan terkait sinar istimewa yang terjadi pada lensa cembung. Lensa cembung tadi termasuk lensa tipis, termasuk bagian dari lensa tipis. Berikut disajikan gambar-gambar dari ketiga sinar istimewa pada lensa cembung. Di sini yang pertama ada sinar istimewa yang pertama, yaitu ketika sinar datang sejajar sumbu utama.
akan dibiaskan melalui titik fokus f1 di belakang lensa. Kemudian untuk sinar istimewa yang kedua dapat dilihat pada sajian gambar yang telah disajikan. Berikut gambarnya. Untuk yang tengah dijelaskan bahwa pada sinar istimewa kedua, sinar datang menuju titik fokus di depan lensa f2 akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Selanjutnya, untuk yang terakhir, untuk sinar istimewa yang ketiga, telah disajikan juga pada gambar. Rekan-rekan dapat menyaksikan pada sinar istimewa yang ketiga dengan gambar yang terakhir itu dapat dijelaskan bahwa pada sinar istimewa yang ketiga, sinar yang datang melewati pusat optik lensa tidak akan dibiaskan, melainkan akan diteruskan. Jadi nampak lurus begitu. Langsung diteruskan, tidak dibiaskan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sifat bayangan pada lensa cembung. Untuk lensa cembung, untuk sifat yang pertama, ketika benda diletakkan di antara fokus lensa, ya kan? Di antara titik O dengan F2 pada ruang 1 atau yang biasa disebut dengan ruang 1, benda diletakkan di antara titik fokus F2 dan pusat optik lensa O dengan menggunakan sinar istimewa pertama dan yang ketiga. Diperoleh bayangan yang bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Letak bayangan berada di depan lensa atau di ruang 4. Selanjutnya, untuk sifat bayangan lensa cembung yang kedua, benda berada tepat di titik fokus. Benda diletakkan tepat di titik fokus depan lensa f2 dengan menggunakan sinar istimewa pertama dan ketiga, maka tidak terlihat. Hal ini terjadi karena sifat bayangan yang dihasilkan adalah maya, tegak, dan untuk bayangannya tak hingga. Letak bayangan berada di depan lensa atau ruang 4 dengan jarak bayangan tak hingga. Tak hingga ini mengindikasikan kepada kita bahwa bayangan tak terdefinisi, tidak teridentifikasi seperti itu. Jadi tidak terbentuk secara tidak langsung, tidak terbentuk bayangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk sifat bayangan lensa cembung yang ketiga. Untuk sifat bayangan yang ketiga ini, benda diletakkan di depan titik fokus dan P2. Benda diletakkan di antara titik fokus F2 dan pusat bidang kelengkungan lensa di P2. Dengan menggunakan sinar istimewa pertama dan kedua, diperoleh bayangan yang terbalik, diperbesar, dan nyata. Letak bayangan berada di belakang lensa, tepatnya di luar P1 atau ruang 3. Dari sini sudah dapat yang ketiga. Kemudian untuk sifat bayangan yang keempat. Untuk sifat bayangan yang keempat, benda tepat berada pada titik P2. Titik P2 ini merupakan titik pusat kelengkungan dari lensa. Dengan menggunakan sinar istimewa kedua dan ketiga, diperoleh bayangan yang bersifat nyata, terbalik, dan sama besar. Letak bayangan berada di belakang lensa, tepatnya di titik P1.
sudah jelas. Kemudian untuk yang terakhir, sifat bayangan dari lensa cembung. Untuk yang terakhir, benda berada di luar dari P2. Benda diletakkan di luar titik pusat bidang kelengkungan dari lensa dengan menggunakan sinar istimewa yang pertama dan yang ketiga. Diperoleh bayangan yang nyata, terbalik, dan diperkecil. Letak bayangannya pun berada di belakang lensa, tepatnya di antara titik fokus F1 dan P1, di antara F1 dan P1 tersebut. Atau biasa disebut dengan ruang 2. Setelah usai penjelasan dari lensa cembung serta dari ketiga sinar istimewa dan sifat-sifat bayangan yang terjadi pada lensa cembung, kemudian saya akan menjelaskan untuk lensa cekung. Berikut sinar-sinar istimewa yang terjadi pada lensa cekung juga telah disajikan pada gambar. Berikut 3 sinar istimewa pada lensa cekung. Yang pertama, untuk sinar istimewa yang pertama, sebelum jauh menjelaskan, rekan-rekan dapat memperhatikan sinar istimewa yang pertama. Pada sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian akan dibiaskan seolah-olah akan menjauhi, seolah-olah berasal dari titik fokus F1 di depan lensa. Kemudian untuk yang kedua, untuk sinar istimewa yang kedua, nampak pada gambar. Pada sinar istimewa yang kedua, sinar datang yang seolah-olah menuju titik F1. Kemudian akan dibiaskan. Akan dibiaskan tersebut yang mana nanti sinarnya akan sejajar dengan sumbu utama. Seperti itu. Jadi seakan-akan sinar datang itu menuju ke titik fokus F1. Tetapi akan dibiaskan. Kemudian akan dibiaskan dan sejajar dengan sumbu utama. Seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir, sinar istimewa yang terakhir pada lensa cekung, nampak bahwa sinar yang datang melewati pusat optik lensa tidak akan dibiaskan, melainkan akan diteruskan. Dan sinar istimewa yang ketiga ini sama persis seperti pada lensa cembung. Untuk sinar istimewa yang ketiga juga. Kemudian setelah menjelaskan sinar istimewa, saya akan menjelaskan sifat bayangan pada lensa cekung. Untuk sifat bayangan pada lensa cekung. Untuk yang pertama. Baik, saya akan menjelaskan untuk yang pertama. Untuk yang pertama, benda terletak di antara O dan F1. Jika benda berada di titik F1 dan pusat lensa O, maka bayangan yang dihasilkan maya, tegak, dan diperkecil. Nampak pada gambar seperti berikut. Pada gambar nampak bahwa bayangan ini maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya untuk sifat bayangan yang kedua. Untuk sifat bayangan yang kedua pada lensa cekung, benda terletak tepat pada F1. Maka jika benda berada di titik fokus F1, maka bayangan yang dihasilkan adalah maya, tegak, diperkecil. Kurang lebih sama seperti sifat bayangan yang pertama ya. Kemudian, untuk lebih jelasnya dapat
dapat diperhatikan pada gambar yang telah disajikan. Pada gambar nampak bahwa bayangan lebih kecil, maya, dan tegak ya. Kemudian saya akan menjelaskan terkait sifat bayangan lensa cekung yang ketiga. Jika benda terletak di antara f1, jika benda terletak di antara f1 dan 2f1 dan maaf, dan titik pusat kelengkungan lensa 2f1 tadi ya, maka bayangan yang dihasilkan adalah maya, tegak, dan diperkecil. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan hasil bayangannya ya tidak jauh berbeda dari sifat bayangan yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga ya. Selanjutnya untuk sifat bayangan lensa cekung yang keempat, untuk yang keempat ini benda diletakkan tepat pada titik P2 atau 2F1 ya, atau P2, atau benda tepat berada di titik pusat kelengkungan dari lensa, maka bayangan yang dihasilkan adalah maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, untuk sifat bayangan lensa cekung yang terakhir, diberikan pada gambar bahwa benda terletak jauh di luar pada 2F1 atau jauh di luar titik pusat kelengkungan dari lensa cekung. Ketika benda terletak di luar 2F1 atau pusat kelengkungan dari lensa cekung, maka bayangan yang dihasilkan adalah benda maya, tegak, dan diperkecil. Dari penjelasan kelima sifat bayangan lensa cekung tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil bayangan dari lensa cekung bahwa bayangan yang dihasilkan adalah maya, tegak, dan diperkecil. Seperti itu. Baik. Selanjutnya untuk persamaan ya. Dengan menjumlahkan persamaan 1 dan persamaan 2, maka kita peroleh pada persamaan berikut. Oh, baik. Maaf. Ya. Nampak untuk persamaannya itu N1 per S plus N1 per S aksen, yaitu sama dengan N2 per N1 per R1 plus N1 per N2 per R2. Kemudian N1 per S plus N1 per S aksen sama dengan itu karena N2 min N1 per R1 min N2 min N1. Kemudian N1 per S plus N1 per S aksen sama dengan N2 per N1 di mutlak 1 per R1 min 1 per R2. Karena untuk disamakan penyebutnya ya kan, karena pembilangnya sama, jadi dipisahkan dan dimutlak. Dihasilkan bahwa 1 per S
plus 1 per S aksen, N2 per N1 per N1 mutlak, kemudian dikali dengan mutlak 1 per R1 min 1 per R2, yaitu dihasilkan 1 per S plus 1 per S aksen, yang dihasilkan bahwa N2 per N1 sama dengan 1 min 1 mutlak, kemudian dikali dengan mutlak 1 per R1 min 1 per R2. Ya, berikut hasil persamaannya. Sehingga dipakai pada persamaan-persamaannya yang secara umum ya. Itu 1 per S plus 1 per S aksen sama dengan 1 per F, sehingga persamaan lensa tipis di atas menjadi seperti berikut. 1 per F sama dengan N2 mutlak dari N2 per N1 min 1 dikali 1 per R1 min 1 per R2. Yang perlu diingat untuk persamaan yang ini, yang atas, ini yang secara umum dipakai oleh sekolah-sekolah, oleh guru-guru untuk mengajarkan kepada murid-muridnya. Ini merupakan persamaan yang secara umum dipakai. Selanjutnya, ini untuk perbesaran bayangan akibat pembiasan pada bidang lensa asferis diberikan dengan persamaan berikut. Ini saya mendapat sumber juga dari Google. Untuk persamaannya seperti berikut, yaitu M sama dengan N1 kali S aksen per N2 kali S, yang berupa perbesaran dari bayangan ya. Selanjutnya, sebelum jauh ke contoh soal, untuk aplikasi penggunaan pada lensa-lensa tipis ini banyak, seperti penggunaan loop pada pada alat-alat praktikum. Terus kemudian ada banyak lensa-lensa yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain loop, ada kamera juga untuk lensa kamera. Setelah itu ada, dan masih banyak lagi untuk contoh-contohnya. Contoh penggunaan aplikasi dari lensa tipis ini. Untuk kurang lebihnya, rekan-rekan dapat melihat penggunaan lensa ini pada buku-buku yang tertera ya. Kemudian saya tidak berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan untuk contoh soalnya. Berikut disajikan untuk contoh soal. Yang perlu diingat untuk persamaan dari lensa tersebut. Untuk persamaan yang ini digunakan dikarenakan penggunaan rumus ini sama karena penggunaan rumusnya sama dengan cermin cekung. Untuk penggunaan cermin cekung ini lebih tepatnya sama dengan lensa cembung, sehingga secara umum menggunakan persamaan yang ini. Untuk persamaan yang 1 per S plus 1 per S aksen sama dengan 1 per F, seperti itu. Sehingga persamaan lensa tipis yang lebih signifikan akan digunakan yang mendapat blok warna biru ini, yaitu 1 per F sama dengan mutlak N per 2 per N1 min 1 dikali dengan 1 per R1 min 1 per R2, seperti itu. Langsung saja ke contoh soal ya. Disajikan bahwa
Sebuah lensa cembung memiliki jarak fokus sebesar 20 cm. Objek berada pada jarak 30 cm dari lensa. Tentukan posisi, ukuran, dan sifat bayangan yang terbentuk. Saya akan menjawab terkait ukurannya aja ya. Untuk apa namanya? Jarak bayangannya. Baik, saya di sini akan membahas terkait jarak bayangannya saja. Untuk yang diketahui bahwa fokusnya kan min 20 cm karena lensa cembung memiliki jarak fokus negatif, maka diberi min. Kemudian untuk jaraknya 30 cm dari lensa. Untuk rumus yang digunakan yaitu 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen. Seperti yang saya katakan tadi, penggunaan rumus yang secara umum digunakan yaitu 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen. Dikarenakan ya, langsung S aksen per S sama dengan min F per S plus 1. S aksen. Sehingga dihasilkan bahwa S aksen sama dengan F kali S per S min F. Sehingga jawabannya yaitu S aksen yaitu min 20 dikali 30 per 30 min dalam kurung min 20 atau 30 plus 20. Sehingga dihasilkan dari min 20 kali 30 yaitu min 600 per 50 yaitu S aksen min 12 cm. Berikut jarak bayangannya yaitu 12 cm. Jadi langsung kesimpulannya saja. Jadi posisi bayangan yang terbentuk adalah di belakang lensa sejauh 12 cm. Ukuran bayangan yang terbentuk adalah 0,4 kali ukuran objek asli dan sifat bayangan yang terbentuk adalah virtual atau maya adalah virtual terbalik dan lebih kecil dari objek asli. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sudah, terima kasih. Saya rasa sudah cukup untuk penjelasan terkait lensa tipis. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga yang saya sampaikan dapat menambah wawasan rekan-rekan yang menyaksikan. Semoga menambah pengetahuan, nambah wawasan, serta pengalaman. Terima kasih dari saya. Video singkat yang penjelasan dari saya. Itu saja dari saya. Ya. Baiklah.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.